Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sebelumnya perkenalkan nama saya Irgiani Suhardin, NIM 2014189 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas C semester 2. Alamat Manado, Singkil 2, Lingkungan 2. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai jawaban-jawaban yang telah saya dapatkan di berbagai jurnal. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Pancasila. Yang pertama, jelaskan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi makna Pancasila sebagai ideologi terbuka itu adalah nilai-nilai dasar Pancasila yang dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman dan memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Dan apakah Pancasila itu sudah menjadi ideologi terbuka atau belum? Jadi yang saya ketahui, Pancasila itu sudah menjadi ideologi terbuka. Karena di mana nilai-nilai dasar Pancasila itu dapat dikembangkan sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia dan tuntunan perkembangan zaman. Bagaimana pendapatmu jika negara Indonesia yang telah dijunjung tinggi dibakar dan dirobek oleh oknum yang tidak bertanggung jawab? Kalau dari saya pribadi sebagai warga negara Indonesia itu tidak menerima hal itu, karena berarti sudah melecehkan dan sudah tidak bisa menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang, karena bendera merah putih itu sudah melambangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang harus dihargai dan dihormati. Sebutkan dan jelaskan makna simbol-simbol Pancasila. Yang pertama, lambang bintang. Bintang emas atau bintang tunggal merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Yang kedua, rantai emas. Rantai emas merupakan simbol dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memiliki makna sebagai hubungan erat dari berbagai individu yang memiliki latar belakang yang berbeda. Yang ketiga, pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, memiliki makna dengan akar yang menjulur ke bawah, diartikan sebagai tempat berteduh. Yang keempat, kepala banteng. Kepala banteng merupakan sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Yang kelima, padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang selalu dibutuhkan oleh manusia demi bisa bertahan hidup. Dan bagaimana jika simbol padi dan kapas pada sila kelima dijadikan pada sila kedua? Kalau dari saya sendiri, jika simbol padi dan kapas pada sila kelima itu dijadikan pada sila kedua, itu tidak bisa. Mengapa? Karena simbol itu sudah paten atau baku, makanya tidak bisa diubah-ubah lagi. Jelaskan sejarah munculnya Pancasila.
Sejarah lahirnya Pancasila atau munculnya Pancasila diawali dari terbentuknya BPUPKI. Pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar negaranya dan memperkenalkan istilah Pancasila. Dan apa yang mendasari Pancasila harus ada di Indonesia? Yang mendasari Pancasila harus ada di Indonesia itu karena Pancasila itu dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dan Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Mengapa negara Indonesia tidak menganut paham liberalisme atau komunisme seperti negara Amerika dan Cina yang menjadi negara maju? Karena munculnya kekhawatiran jangan sampai rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila justru membuka ruang tumbuhnya kembali paham komunisme di Indonesia. Dan ada beberapa aspek yang menjadi alasan kenapa munculnya kekhawatiran dan sampai menolak paham komunisme. Selain tentunya karena bertentangan dengan ideologi negara.